Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Jadi Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, ya agar kalian memahaminya. Wa dzalika li'anna lughatal arabi afsahul lughat. Karena itu atau karena bahasa Arab merupakan bahasa yang paling fasih, wa abyanuha wa awsa'uha, yang paling jelas dan paling luas. Wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus, dan paling mampu menyampaikan makna yang ada dalam jiwa. Jadi sangat beda rasanya ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita bisa memahami maknanya tanpa melihat terjemahan. Sangat beda rasanya yang masuk ke dalam jiwa kita. Falihadza anzala asyraful kutubi bi asyrafil lughat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an menggunakan bahasa yang paling mulia, ala asyrafir rusul, dan diturunkan kepada rasul yang paling mulia, bisifarati asyrafil malaikah, dan dengan perantaraan malaikat yang paling mulia juga. Wa kana dzalika fi asyrafi biqa'il ard. Dan itu terjadi di tempat yang paling mulia di bumi. Wabtada'a inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah wa huwa Ramadan. Dan permulaan diturunkannya Al-Qur'an di bulan yang paling mulia juga, yaitu pada bulan Ramadan. Fakamula min kullil wujuh. Maka Al-Quran ini menjadi sempurna dari segala sisi. Dari segi bahasanya, kemudian dari segi Rasul yang Allah turunkan, kemudian malaikat yang paling mulia juga, diturunkan juga di tempat yang paling mulia, dan diturunkan juga pertama kali pada bulan yang paling mulia. Masya Allah. Semoga dengan kita mempelajari bahasa Arab dan ingin memahami Al-Quran juga menjadi orang yang mulia insyaallah ta'ala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Al-Wahdatul Ula dan sekarang kita masuk ke Al-Wahdatus Tsaniyah. Semua kita masih ingat apa itu Al-Wahdah? Al-Wahdah unit atau bab. Kemudian as-saniyah berarti as-saniyah itu yang kedua. Jadi al-wahdatus tsaniyah bab yang kedua. Di sini juga berisi 9 dars sama dengan atau 9 pelajaran sama dengan bab atau al-wahdatul ula kemarin berisi dari 9 bab. Di sini kita akan berbicara tentang al-usratu. Al-usratu itu apa? Coba kita lihat gambarnya. Jadi kita menerjemah, berusaha melalui gambar terlebih dahulu. Jadi misalnya di sini ada kakek. Ini bisa jadi nenek. Kemudian ini mungkin paman. Ini bapak. Ini ibu. Dan bisa jadi di sini ada anak-anak kecil.
Ya, jadi kumpulan beberapa orang. Jadi kira-kira ini apa? Al-usratu yaitu keluarga. Jadi dalam bab ini kita akan berbicara tentang al-usratu atau keluarga. Kita masuk ke halaman selanjutnya, halaman 28. Di sini ada ad-darsul ashir. Jadi ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya. Bab sebelumnya sampai ad-dars 9. Sekarang kita masuk ke ad-darsu 10 atau pelajaran yang ke-10. Sebelum kita membaca al-hiwar, agar kita bisa memahaminya dengan baik, kita ke al-mufrad terlebih dahulu. Kita dengarkan ke audio dan kita ulangi. وحدة ثانية الأسرة الدرس العاشر المفردات العرض انظر واستمع وأعد صورة Suratun, أسرة usratun, جد jaddun, جدة jaddatun, معلمة muallimatun, طالب talibun, والدة walidatun, والد walidun. Kita melihat ke gambar. Di sini suratun. Kata surah ini sudah kita lalui pada bab pertama, pada soal-soal bab pertama sudah kita terjemahkan. Jadi surah itu ini, surah. Ini semua surah. Jadi surah itu apa? Foto atau gambar. Usratun, ya, keluarga, seperti judul bab kita, keluarga. Kemudian ini ada muallimatun. Muallimatun, kita lihat dia memegang buku, kemudian pakai kacamata. Kira-kira ini apa? Guru atau murid? Ya, guru. Kemudian talibun, memakai tas. Kira-kira ini apa? Ya, pelajar. Laki-laki. Kalau perempuan sisa ditambahkan ta marbuta di belakang, talibatun. Kemudian walidatun. Jadi sini ada walidatun dan ini walidun. Di atasnya walidun itu ada jaddun dan jaddatun. Nah, jadi kira-kira ini apa? Sudah beruban? Sudah warna putih jenggotnya? Kemudian ini anaknya. Dan ini, ya, jadi ini jaddun itu kakek. Kakek. Kemudian ini jaddatun, nenek. Kemudian ini anaknya, berarti ayah. Nah, jadi ini sepasang, ada walidun, sisa ditambahkan tamarbuto berarti ibu. Jadi silakan dihafalkan mufradatnya, ada foto, keluarga, guru, pelajar, ibu, ayah, kakek, dan nenek. Kita kembali ke halaman sebelumnya.
الوحدة الثانية. الأسرة. الدرس العاشر. الحوار الأول. انظر واستمع. حوار بين علي وأخيه عمار. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه صورة أسرتي. ما شاء الله. من هذا؟ هذا والدي عدنان، وهو مهندس. ومن هذه؟ هذه والدتي سعيدة، وهي طبيبة. ومن هذا؟ هذا أخي عيسى، وهو طالب. ومن هذه؟ هذه أختي عبلة، وهي معلمة. وهذا جدي، وهذه جدتي. ما شاء الله. والآن جاء دورك. Jadi di sini kita perhatikan jadi yang berbicara yaitu Aliyun dan Ammarun. Kemudian di sini Assalamualaikum waalaikumsalam. Ali bertanya kepada atau Ali berbicara dengan Ammar. Jadi ini Ali. Ini Ali berbicara dengan temannya yang bernama Ammar. Ali berkata, "Hadhihi suratu usrati." Jadi Ali ini memperkenalkan ini semua. Apa itu surah tadi? Kemudian usrati. Hadhihi suratu usrati. Ini foto keluargaku. Jadi ditambahkan ada ya al-mutakallim menunjukkan kepunyaan. Seperti kemarin kata sodiqi. Kemudian apa lagi kemarin? Ukhti. Akhi, ya sama, kepunyaan. Ini foto keluargaku. Jadi Ali memperkenalkan foto keluarganya kepada sahabatnya Ammar. Jadi Ammar berkata, "Masya Allah." Man hadha? Ya, apa itu man lagi? Man. Siapa? Hadha. Ini. Jadi diharapkan terjemahannya tidak ditulis di sini deh, tapi terjemahan cukup di kolom al-mufradat tadi saja, jangan diterjemahkan di al-hiwar supaya kita bisa menghafal al-hiwar terjemahannya. Kalau misalnya ada dalam kolom mufradat itu tidak ada kata di percakapan ini yang kita tidak tahu maknanya, maka boleh ditempel di kolom al-mufradat pakai paper note ya. Jadi ini man hadza, siapa ini? Ya, jadi di sini sebelumnya hazihi suratu usrati. Ini foto keluargaku. Ya. Ammar bertanya, Masya Allah, man hadza? Ya, jadi Ammar itu menunjuk ini. Man hadza? Ini, man hadza? Ali berkata kepada Ammar, hadza walidi Adnanu wa huwa muhandisun. Hadza, apa itu hadza? Ya, ini. Walidi. Jadi walidun, ini walidun ditambahkan ya, berubah maknanya menjadi ayahku. Ayahku. Ini ayahku. Adnanu. Bernama Adnan. Wahuwa, ya, wa itu artinya dan. Kalau huwa sudah kita pelajari pada bab sebelumnya, berarti dia muhandisun.
Apa itu muhandisun? Arsitek atau insinyur. Jadi hadza walidi Adnanu wa huwa muhandisun. Ammar bertanya lagi, waman hadhihi? Waman hadhihi? Dan siapa ini? Ali berkata, hadhihi walidati sa'idatun wa hiya tabibatun. Hadhihi, ini, walidati, walidatun ditambah ya al-mutakallim, ya kepunyaan menjadi walidati. Ini ibuku bernama Sa'idah. Jadi namanya Sa'idah, ibunya bernama Sa'idah wahia tabibatun, dan dia seorang apa? Tabibah, dokter. Ammarun, Ammar bertanya lagi, waman hadza? Ya, ini yang ditanyakan, waman hadza? Ali berkata, hadza akhi Isa wa huwa talibun. Apa artinya? Ini saudaraku bernama Isa. Wa, dan huwa, dia seorang talibun atau pelajar. Ammar bertanya lagi, waman hadhihi? Ini yang ditanyakan, waman hadhihi? Adi berkata, hadhihi ukhti Ablatu wa hiya muallimatun. Ini adalah saudariku yang bernama Ablah wa hiya muallimatun, dan dia seorang guru atau pengajar. Wa hadza jaddi wa hadhihi jaddati. Ini wa hadza jaddi, dan ini adalah kakekku. Wa hadhihi jaddati, dan ini adalah nenekku. Ya, semoga dipahami makna dari al-hiwar ini. Silahkan kita ulangi berkali-kali dan kita pahami maknanya, apa yang dimaksud. Berusaha untuk memahami apa terjemahan dari al-hiwar ini. Kita masuk ke masalah. Ammar mengatakan Masya Allah. Jadi Ali sudah memperkenalkan semua anggota keluarganya. Masuk ke halaman selanjutnya di tadribun. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Jadi tadribun, apalagi tadrib, latihan. Sil, ya sudah kita terjemahkan atau hubungkan. Hubungkan. Jadi kalau ada kata sil berarti kita disuruh untuk menghubungkan baina, antara al-kalimah. Al-kalimah itu ini, al-kalimah was-surah, ini was-surah al-munasibah. Jadi di sini kita perhatikan ada 4 kotak. Ada 4 kotak. Di sini satu kotak ada kalimah, ada jaddatun, ada jaddun, dan ada surah. Ya, silahkan kita silang saja, hubungkan yang mana jaddah. Apakah ini ke sini atau ini ke sini. Ya, begitupun dengan ini. Kami berikan contoh di sini. Jadi jaddatun itu ini kan dia perempuan. Nah, silahkan berarti ini jaddun. Ya, barakallahu fiik.